Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, aku ingin bikin pembacaan ya. Sebetulnya, seberapa menyesal seseorang yang udah nyakitin kamu. Ya, dan karma apa yang dia terima. Selain itu, sekalian juga kita lihat energi kamu dan apa yang harus kamu lakuin. Ya. Oke, kita langsung aja untuk kalian para Capricorn. Ya. Seberapa nyesel orang yang nyakitin kamu dan karma apa yang dia dapat. Lalu energi kamu dan apa yang harus kamu lakukan. Kita langsung buka semuanya ya, biar langsung lebih mudah buat kasih keterangan ya, kasih penjelasan ke kamu. Capricorn, kita lihat ya, kita langsung buka beberapa kartu di sini. Oke, Capricorn, sebetulnya orang yang nyakitin kamu ini kayak masih kebayang-bayang ya tentang kamu ya. Dia itu kayak dilingkupi kebingungan, penyesalan ya, yang dia nggak tunjukin ke siapa-siapa, tapi kerasa banget loh sebetulnya di dalam dirinya itu ya. Dia itu bisa jadi mimpi tentang kamu dan terus-terusan flashback ya ke masa lalu yang indah, terutama karena ada 6 cups ya di sini, energi dari masa lalu ya. Tapi di saat yang sama dia itu masih coba buat bandingin dua kehidupan ya, dua kehidupan dia sekarang ya. Kayaknya orangnya itu lagi ngerasa dulu harusnya aku bertahan gitu loh ya. Karmanya itu di sini itu kayak dia itu dapet sesuatu hal yang nyakitin ya. Dia itu menghadapi realita yang keras. Mungkin orang-orang yang dia pilih nggak ngerti ya, dan hidupnya itu jalannya nggak sebagus pas sama kamu ya. Dia itu sadarnya itu telat gitu loh. Jadi ada penyesalan yang waktu sama dia itu hidupku enak, nyaman gitu loh. Terus tapi sekarang begitu udah nggak sama kamu, kehidupannya itu kayak beda jauh ya, beda jauh ya. Yang biasanya dia itu bisa tersenyum, bisa happy, sekarang itu bisa tapi kayak kosong ya, kayak nggak ini, kayak nggak ada nyawanya gitu loh ya. Dan dia itu nggak bisa nunjukin ke siapapun ya. Dia itu sering mimpiin kamu, dia itu sering mengingat kenangan-kenangan yang waktu sama kamu ya. Dan di sini energi kamu itu keren banget sih ya. Kamu itu kayak pelan-pelan healing gitu loh ya.
Jadi meski mungkin kamu itu belum 100% bisa keluar dari masa lalu kamu, ya. Tapi di sini kamu itu punya support system yang baik, ya. Atau setidaknya semesta itu ngarahin kamu ke kemenangan, ke perayaan, ya. Kamu itu juga kayaknya lagi naik level, entah dari sisi kedewasaan, kesadaran, atau value kamu, ya. Dan di sini kamu itu lagi belajar sayang sama diri kamu sendiri, ya. Kamu itu berusaha buat ngemong diri kamu gitu loh, dan kamu itu mulai kalem, ya. Kamu itu masih suka mikir kapan ya dia dapetin apa yang sudah dia lakuin ke aku, ya kan? Jangan khawatir, ya. Energi kamu itu udah kuat banget, udah stabil banget, ya. Tinggal sabar nunggu dari apa yang udah kamu perjuangin selama ini, ya. Kamu tinggal nunggu doa-doa kamu itu dijawab, ya. Di sini kamu harus bisa mengambil kendali dari kehidupan kamu, ya. Kamu itu punya kekuatan buat memimpin jalan hidup kamu, ya. Jangan lagi kasih kuasa ke orang buat nyakitin kamu, buat ngatur kamu, buat seenaknya nyakitin perasaan kamu, ya. Kamu itu punya kendali buat dirimu sendiri, ya. Kamu itu kuat, ya. Kamu itu mampu. Jadi jangan biarin orang itu nyakitin kamu. Dan di sini kamu jangan terburu-buru buat ambil langkah buat hubungan baru, apalagi kalau niatnya buat nutup luka, ya, buat pelarian. Jangan, ya. Kamu itu harus me time, ya, yang berkualitas, ngobrol sama diri kamu, ya. Cari tahu apa sih sebenarnya yang kamu cari. Dan orang yang nyakitin kamu ini lagi makan karmanya loh. Dia kehilangan kamu tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan itu kesalahan dia sendiri. Dia nyesel, tapi nggak tahu caranya kembali itu gimana. Dan kamu itu lagi naik kelas, ya. Energi kamu itu kayaknya makin bersinar. Kamu kayak lagi healing, dan semesta ini lagi nuntun kamu pelan-pelan ke arah yang lebih bahagia, lebih stabil, ya, lebih powerful, ya. Jadi jangan balik mikirin kalau dia balik gimana nanti, ya. Fokus aja ke self love kamu, ya. Kamu itu orang yang bisa berdiri sendiri. Kamu itu nggak cocok buat jadi cadangan. Ingatan dia tentang kamu itu kuat, ya. Dia itu kadang kayak terbuai kerinduan. Dia itu saat ini tuh kayak pelin-pelan gitu loh, kayak bingung antara mau balik atau enggak nih, gitu loh. Mau lanjutin tanpa kamu atau enggak nih, ya. Energinya itu kayak nggak stabil. Dia itu kayak milih sendiri, ya, merenung daripada ngambil jalan, ya, ngambil keputusan. Jadi kemungkinan dia itu nggak akan benar-benar balik, ya. Setidaknya dalam waktu dekat ini dia nggak akan balik, gitu loh, ya. Energi dia itu lebih condong ke diri sendiri, bukan untuk maju bersama kamu. Jadi jangan terlalu berharap, ya. Apalagi dia ini saat ini pelin-pelan banget. Fokus aja ke diri kamu sendiri, ya. Asah terus kreativitasmu, keceriaan kamu, ya. Biarkan pintu hati kamu itu tertutup rapat untuk orang yang udah nggak pasti, ya. Kamu itu layak dapat yang pasti-pasti aja, karena kamu itu sosok yang bisa berdiri sendiri, ya. Kamu itu bukan orang yang ragu-ragu. Kamu itu bukan orang yang bisa dipakai cadangan dalam kehidupan, ya. Apalagi ini berurusan dengan hati.
Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.